Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa dipertemukan kembali pada suatu kesempatan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang telah membawa risalahnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan sedikit mengenai hakikat dan dampak dua kalimat syahadat. Seperti yang sudah kita ketahui, kalimat syahadat adalah kalimat yang wajib kita ikrarkan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ikrar asyhadu alla ilaha illallah tidak akan dapat ditunjukkan secara sempurna apabila tidak diikuti dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengapa demikian? Karena syahadat yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka inti dari syahadat kedua adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai titik pusat keteladanan kita, baik dalam hubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun hablum minanas. Ikrar la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah bila dipahami secara benar tentu akan memberikan dampak yang positif, baik kepada diri kita pribadi maupun kepada orang di sekitar kita, yang akan melahirkan ridho dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berdasarkan Abdullah Nais Ulwan, membagi cinta atau mahabbah itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu al-mahabbatul ula, atau mencintai Allah, Rasul dan jihad fisabilillah secara sempurna. Kemudian yang kedua al-mahabbatul wusta, yaitu mencintai segala sesuatu yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, seperti bapak, ibu, saudara, kerabat, dan harta benda atau lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu al-mahabbatul adna, yaitu mencintai anak, ibu, bapak, atau suami atau yang lain-lainnya melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian masuk kepada yang selanjutnya yaitu cinta seorang muslim yang mengikrarkan dua kalimat tersebut, mengikrarkan dua kalimat syahadatain tersebut akan memiliki sifat ridho di dalam dirinya. Ridho terhadap apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian dan tanpa ada sedikit pun rasa tidak puas di dalam hatinya. Artinya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menerimanya dengan lapang dada dan senantiasa selalu berpikiran positif bahwa ini adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga hal-hal baik, hal-hal yang disukainya akan selalu terus bergelimpangan di sekitar kita, dan itu tentu akan mempermudah suatu pekerjaan kita. Itulah salah satu rahmat
yang diberikan Allah kepada hambanya yang ridho. Kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya hanya dapat direalisasikan secara benar dengan mematuhi semua ajarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah atau agama yang diridai di sisi Allah adalah hanya Islam. Masuknya Islam itu harus bisa secara kafah, baik kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bernegara itu harus secara kafah. Sebagai dampak dari syahadatain ini, 3 unsur pokok yang dimiliki manusia adalah hati, kemudian akal, dan jasad akan mendapatkan sibghah atau celupan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, akal dan jasad seseorang akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat yang akan menimbulkan, yang pertama yaitu dari hatinya lahir keyakinan yang benar, dan seterusnya akan melahirkan motivasi dan niat yang ikhlas. Kemudian yang kedua yaitu dari akalnya akan lahir pikiran-pikiran yang jernih, sehingga itu akan melahirkan sistem Islami. Jadi berpikiran kita akan terbuka secara lebar. Yang ketiga yaitu dari jasadnya akan lahir suatu amal soleh, yang itu tentu akan berguna bagi kita, baik untuk diri kita pribadi maupun untuk kehidupan dalam bermasyarakat. Begitu juga dalam aspek lainnya seperti politik, hukum, pendidikan, dan budaya atau yang lain-lainnya. Demikianlah kajian singkat pada malam hari ini. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami secara sempurna ya. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.